Puji nama Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Pancaran Air Sorgawi. Saya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara kepada channel kami dengan setia menyimak, bahkan juga berulang kali membagikan video-video dari channel kami. Saudara, hari ini tema firman Tuhan adalah teladan pembasuhan kaki. Saudara bisa perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 15. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kisah yang sangat menarik yang hanya ada di dalam Injil Yohanes, di mana Injil ini lebih banyak menampilkan Yesus dari sisi keilahiannya, dan memang itulah tujuan dari Yohanes. Namun, kisah ini nampaknya paradoks, karena Yohanes lebih suka menampilkan sisi keilahian, sementara kisah ini menekankan sisi kemanusiaan Yesus, bahkan kehambaan Yesus. Munculnya kisah ini yang lebih menekankan sisi kemanusiaan Yesus bertujuan agar kita semua umatnya bisa memahami dan meneladaninya. Pembasuhan kaki adalah budaya Yahudi yang tidak wajib kita praktekkan. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, apakah kami masih harus mengawetkan tradisi ini? Apakah kami wajib untuk melakukan pembasuhan kaki? Tidak, saudara. Perintah dari Yesus Kristus kepada murid-murid yang adalah orang Yahudi, karena memang ini merupakan tradisi Yahudi. Tetapi kepada saya dan saudara tidak diwajibkan untuk mempraktekkan pembasuhan kaki. Justru yang terpenting adalah kita memahami maknanya. Yang terpenting adalah kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Oleh karenanya, kesempatan ini kita mau melihat keteladanan apa saja dari peristiwa pembasuhan kaki ini. Yang pertama, teladan yang Yesus tinggalkan, yang Yesus tampilkan dalam peristiwa pembasuhan kaki adalah inisiatif melayani. Saudara, menurut tradisi, pembasuhan kaki dilakukan oleh para tamu sendiri. Bisa juga dilakukan oleh pelayan atau budak dari pemilik rumah. Atau bisa juga dilakukan oleh pemilik rumah itu sendiri. Hingga masuk dalam aktivitas makan, saudara bisa lihat di ayat 2, ayat yang ketiga, tidak ada satupun yang berinisiatif melayani pembasuhan kaki. Padahal mereka, murid-murid dengan Tuhan Yesus, baru saja selesai melakukan perjalanan dari Betania menuju ke Yerusalem. Jadi sebenarnya saudara, sebelum masuk kepada aktivitas makan, seharusnya terjadi aktivitas pembasuhan kaki. Tetapi tidak ada satupun dari antara murid-murid yang berinisiatif untuk melakukan pembasuhan kaki. Dan kita lihat dari peristiwa ini, Yesus yang langsung berinisiatif. Yesus memiliki insting, memiliki naluri untuk melayani. Tidak saling tunggu, dia berinisiatif untuk melakukan pelayanan pembasuhan kaki. Mari saudara kita teladani dari apa yang Yesus tampilkan. Mari kita mau lebih dulu melayani, kita mau berinisiatif, kita harus mengikuti naluri insting pelayanan kita, yaitu melakukan pelayanan kepada orang-orang lain. Teladan yang kedua yang kita bisa lihat dari peristiwa pembasuhan kaki adalah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Kisah pembasuhan kaki ini ada dalam satu konteks dengan pertengkaran murid-murid ketika membicarakan kedudukan yang tertinggi di antara mereka. Saudara bisa lihat Lukas 22 ayat 24-27. Keputusan untuk menjadi pelayan sesama menunjukkan karakter rendah hati.
Hal tersebut ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam pembasuhan kaki. Yesus Kristus menyampaikan kepada murid-murid, kalau engkau mau menjadi yang terbesar, kalau engkau mau menjadi yang tertinggi, maka engkau harus menjadi hamba kepada sesamamu. Maka engkau harus menjadi pelayan bagi sesamamu. Dan Yesus tidak hanya memberi ajaran, Yesus tidak hanya memberi nasihat, tetapi Yesus mempraktekannya dalam peristiwa pembasuhan kaki ini. Yesus Kristus mulia bukan hanya karena keilahiannya, tetapi dia mulia karena kerendahan hatinya. Saudara bisa lihat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Karena Yesus Kristus rendah hati, taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, maka Allah meninggikan Yesus sehingga semuanya akan mengaku Yesus itu Tuhan dan setiap lutut akan bertelut menyembah Dia. Jadi saudara, keistimewaan, kemuliaan Yesus nampak juga dari kerendahan hati. Mari kita mau praktekkan. Mari kita mau cek apakah benar-benar kita memiliki kerendahan hati yang ditampilkan, yang diwujudkan dengan melayani sesama manusia. Teladan yang ketiga, yaitu pelayanan yang terbaik. Dalam peristiwa pembasuhan kaki ini, kita bisa memperoleh teladan yang hebat dari Yesus Kristus, yaitu pelayanan yang lengkap, pelayanan yang sempurna, pelayanan yang terbaik. Saudara bisa perhatikan mengenai tradisi basuh kaki ini. Biasanya tuan rumah yang menyediakan tempat dan wadah pembasuhan kaki untuk para tamu. Beberapa di antara tuan rumah yang lebih mampu secara ekonomi juga menyediakan budak untuk membasuh kaki. Dalam kisah ini, semua dipersiapkan, dikerjakan, dan dituntaskan oleh Yesus sendiri. Pelayanan ini utuh, lengkap, komplit, maksimal, bahkan terbaik. Jadi mari, kalau kita melayani kita harus tuntas. Kalau kita melayani kita harus lakukan dengan sempurna, dengan maksimal, tidak setengah-setengah. Dan saudara bisa perhatikan, seluruh murid mendapatkan pelayanan ini, termasuk Yudas Iskariot yang berencana mengkhianati Yesus dan terbukti mengkhianati Yesus. Bahkan Petrus yang kemudian menyangkal Yesus, dalam kematahuan Yesus sudah tahu, tetapi Yesus tetap layani Petrus. Yesus tidak membeda-bedakan. 10 muridnya yang lain dilayani, 2 muridnya yang nantinya akan mengecewakan dia tetap dilayani. Inilah pelayanan yang terbaik. Inilah pelayanan yang sempurna. Inilah pelayanan yang patut untuk diteladani. Jadi, kita sudah memperoleh 3 keteladanan Yesus Kristus melalui peristiwa pembasuhan kaki. Setelah kita pahami, kita praktekkan. Jadi, kata yang terakhir dari saya adalah selamat mempraktekkan keteladanan hebat dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.